Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa la umurud dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallim. Yang saya hormati Ibu Arifatu Nikmatika yang selaku dosen pengampu mata pelajaran kali ini. Saya akan mempresentasikan resumen dari jurnal yang berjudul Jurnal Produksi Bersih. Meneliti hubungan antara tanggung jawab sosial perusahaan, kinerja karyawan, perilaku pro lingkungan di tempat kerja dengan praktik hijau sebagai mediator. 1. Perkenalan. Beberapa peneliti telah menetapkan bahwa pelaksanaan inisiatif CSR mengarah pada peningkatan kinerja organisasi. Namun demikian, apakah pelaksanaan inisiatif CSR oleh organisasi yang dalam banyak hal bersifat sukarela memiliki hubungan dengan penerapan praktik hijau? Untuk hal ini, teori CSR dieksplorasi untuk FI dan pendorong dan penarik praktik manajemen yang baik. Teori CSR pemangku kepentingan didasarkan pada hubungan tata kelola yang menekankan kepada kekuatan yang diberikan oleh pemangku kepentingan pada bisnis. Lanjut pada kerangka teori, hubungan antara kegiatan CSR dan dua variabel hasil yaitu kinerja organisasi dan PEB, disingkat PEB, dan peran mediasi praktik hijau diperiksa. Peninjauan dilakukan terhadap hubungan antar konstruk tersebut, yaitu kerangka teori dari artikel kerangka teori. Lanjut, CSR dan praktik hijau. 1. Pemerintah telah menetapkan bahwa tekanan pelanggan dan ketidakpastian lingkungan telah mendorong organisasi atau suatu massa untuk mengadopsi praktik hijau melewati kerangka peraturan. Dan akankah inisiatif sukarela seperti melakukan kegiatan CSR membawa riak di antara karyawan untuk mengadopsi praktik ramah lingkungan? Jadi pemerintah itu juga memikirkan bagaimana dampak dari mengadopsi praktik hijau, dan dampak tersebut juga, dan pemerintah juga memikirkan dampak untuk karyawan dan lingkungan sekitar. Baik, kedua, dalam penelitian ini diusulkan untuk Fidan jika ada hubungan positif antara pelaksanaan inisiatif CSR dan penerapan praktik hijau. Jika hubungan positif ditemukan, maka organisasi dapat mengembangkan strategi berkelanjutan perusahaan yang holistik dan ramah lingkungan. Dan ini disimpulkan bahwa kalau seseorang melakukan inisiatif pelaksanaan CSR, di sini dijelaskan bahwa aman bagi perusahaan manapun jikalau mereka menggunakan CSR atau praktik hijau. Lanjut, dalam ini metodologi yang penelitian yang digunakan yaitu untuk konstruksi sebagai berikut. Skala yang terdiri dari 12 item yang mengukur
CSR yang dirasakan dalam 3 dimensi yang diadaptasi dari konstruksi. Praktik hijau 16 item skala digunakan untuk mengukur produk proses perterkaitan praktik hijau. Penampilan organisasi diukur menggunakan 4 dimensi kinerja, 1 kinerja, 2 operasional, dan 3 lingkungan yang diukur dengan menggunakan 14 skala. Dan kinerja pasar diukur dengan menggunakan 3 skala item, yaitu karyawan tempat kerja, sistem kerja, dan mengacu menggunakan lampu, AC, air, kendaraan yang digunakan. Karyawan tempat kerja site telah meneliti bagaimana praktek manajemen sumber daya manusia hijau atau yang kita sebut tadi praktek hijau menghasilkan perilaku pro lingkungan atau bisa menyatu dengan lingkungan karyawan melalui model psikologis pro lingkungan di pabrik manufaktur Kanada. Peran mediasi dari praktik lingkungan itu sendiri telah ditemukan secara empiris antara manajemen pasukan ramping dan kinerja lingkungan. Praktik Green SCM SCM internal dan eksternal dengan kinerja ekonomi, lingkungan, dan profesional sebagai green practice ditemukan untuk bertindak sebagai mediator, dan jika hipotesis H1, H2, dan H3 signifikan tidak bisa. Kalau itu signifikan tidak bisa, diharapkan praktik hijau dapat memediasi hubungan antara CSR dan kinerja. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.